Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Hanung Wijayanti sebagai moderator dan pemateri, serta 3 rekan saya, Muhammad Abdul Rosyid sebagai pemateri, kemudian Siti Nurjanah sebagai pemateri, dan Aisyah Salsabila sebagai pemateri. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tanggung jawab pendidikan. Baik, dapat disimak penjelasan dari kami sebagai berikut. Quran Surah At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Selanjutnya, tafsir Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Menurut tafsir Al-Misbah yaitu, hai orang yang beriman, peliharalah diri kamu antara lain dengan meneladani Nabi, dan peliharalah keluargamu, yaitu istri, anak-anak, dan seluruh yang ada di bawah tanggung jawabmu, dengan membimbing dan mendidik mereka, agar kamu semua terhindar dari api neraka, yang bahan bakarnya manusia yang kafir dan batu-batu yang dijadikan berhala. Yang menangani neraka itu adalah malaikat-malaikat yang kasar hatinya dan perlakuannya, yang keras perlakuannya dalam melakukan tugas penyiksaan, yang mana tugas penyiksaan ini dilakukan tidak kurang dan tidak lebih sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah, yakni yang sesuai dengan dosa dan kesalahan masing-masing penghuni neraka. Dan malaikat itu senantiasa mengerjakan dengan mudah perintah Allah kepada mereka. Yang selanjutnya, kandungan Quran Surah At-Tahrim ayat 6, yaitu yang pertama, setiap orang tua mukmin mempunyai peran sebagai pendidik keluarga untuk membimbing dan mengarahkan anggota keluarga agar bertakarub atau mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dan bertakwa kepadanya. Yang kedua, pendidikan keluarga hendaknya difokuskan pada aspek pendidikan agama yang berintikan keimanan dengan takwa sebagai realisasinya, kemudian aspek akhlak dan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ketiga, dalam merealisasikan keimanan di lingkungan keluarga, orang tua berfungsi sebagai eksekutif atau pelaksana melalui pemberian kebiasaan dan keteladanan mengamalkan ajaran agama, dan sebagai supervisor atau pengawas terhadap pelaksanaan ajaran agama oleh anggota keluarganya, yaitu istri dan anak-anaknya, dan yang berada di bawah tanggung jawabnya. Yang keempat, takwa sebagai realisasi keimanan seseorang hendaknya dijadikan sarana vital untuk memelihara diri dan keluarga dari siksa api neraka. Dan yang terakhir, metode pendidikan dalam keluarga hendaknya dilakukan melalui nasihat, pengajaran, pembiasaan, dan keteladanan dari orang tua terhadap pelaksanaan ajaran agama sehari-hari di lingkungan keluarga secara kontinu, konsekuen, dan berkesinambungan. Untuk surat yang ketiga mengenai tanggung jawab pendidikan yaitu Quran Surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim wal yattaqullaha wal yaqulu qawlan syadida. Artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Shadaqallahul Adzim. Kemudian ada tafsir Quran Surat An-Nisa ayat 9. Yang pertama ada tafsir Al-Misbah,
yang berbunyi, dan hendaklah orang-orang yang memberi nasihat kepada pemilik harta agar membagikan hartanya kepada orang lain sehingga anak-anaknya terbengkalai. Hendaklah mereka membayangkan seandainya mereka akan meninggalkan di belakang mereka, yakni setelah kematian mereka, anak-anak yang lemah karena masih kecil atau tidak memiliki harta, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan atau penganiayaan atas mereka, yakni anak-anak lemah itu. Apakah jika keadaan serupa mereka alami, mereka akan menerima nasihat-nasihat seperti yang mereka berikan itu? Tentu saja tidak. Karena itu hendaklah mereka takut kepada Allah atau keadaan anak-anak itu mereka di masa depan. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dengan mengindahkan sekuat kemampuan seluruh perintahnya dan menjauhi larangannya, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar lagi tepat. Kemudian yang kedua ada tafsir Ibnu Katsir yang berbunyi, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah. Ali bin Abi Thalib meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, ayat ini berkaitan dengan seorang yang menjelang ajal dan orang lain yang mendengar orang itu menyampaikan wasiat yang menyengsarakan ahli warisnya. Maka Allah Ta'ala menyuruh orang yang mendengar wasiat itu agar bertakwa kepada Allah, meluruskan dan membenarkan orang yang berwasiat, serta agar memperhatikan ahli warisnya, yang tentunya dia ingin membuat baik pada mereka dan khawatir jika dia membuat mereka terlantar. Untuk yang ketiga ada tafsir dari Departemen Agama Republik Indonesia. Dalam tafsir ini dijelaskan bahwa orang-orang yang telah mendekati akhir hayatnya diperintahkan agar mereka memikirkan dan janganlah mereka meninggalkan anak-anak atau keluarga yang lemah, terutama tentang kesejahteraan hidup mereka di kemudian hari. Untuk itu, setelah bertakwalah dan mendekati diri kepada Allah, selalu berkata lemah lembut, terutama kepada anak yatim yang menjadi tanggung jawab mereka seperti memperlakukan anak kandung sendiri. Departemen Agama Republik Indonesia, Jilid 2, tahun 2009, halaman 123. Kemudian ada kandungan dari Quran Surah An-Nisa ayat 9. Yang pertama, Islam memegang teguh prinsip keadilan. Kedua, orang mukmin diingatkan juga agar tidak meninggalkan keturunan yang lemah. Ketiga, Islam mengajarkan bahwa dalam berwasiat hendaklah jangan sampai wasiat merugikan ahli waris sendiri. Yang keempat, ayat ini berkaitan dengan harta warisan yang diharapkan dengan memperoleh harta bagian dari warisan kelangsungan hidup anak-anak terjaga dan tidak terlantar. Yang kelima, jangan sampai meninggalkan keturunan atau generasi yang lemah. Yang keenam, perlakukanlah anak-anak yatim itu seperti mereka anak-anak yang lemah. Yang ketujuh, berperilakulah adil dan berbicara yang benar dan tepat. Yang kedelapan atau yang terakhir, apapun yang disampaikan sebaiknya disampaikan dalam bahasa yang sesuai dengan adat kebiasaan yang baik menurut ukuran setiap masyarakat. Yang selanjutnya Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 217 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzir ashiratakal aqrabin wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. In asauka faqul inni bari'um mimma ta'malun wa tawakkal 'alal 'azizir rahim, yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang berdekatan, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman dan yang mengikutimu. Kemudian jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan, dan bertawakallah kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang. Yang selanjutnya tafsir Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 217. Yang pertama tafsir Jalalain ayat 214.
Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Maksudnya mereka adalah Bani Hashim dan Bani Muthalib. Lalu Nabi Muhammad SAW memberikan peringatan kepada mereka secara terang-terangan. Demikianlah menurut keterangan hadis yang telah dikemukakan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang selanjutnya ayat 215, dan rendahkanlah dirimu. Maksudnya berlaku lemah lembutlah kamu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Yang ayat selanjutnya 216, jika mereka mendurhakaimu, yakni kerabat-kerabat terdekatmu, itu maka katakanlah kepada mereka, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kalian kerjakan tentang penyembahan kalian kepada selain Allah itu. Ayat 214, dan bertawakallah dapat dibaca watawakal dan fatawakal. Jika dibaca fatawakal, maka bertawakallah kepada Allah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Maksudnya serahkanlah semua perkaramu kepadanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. B. Tafsir Al-Misbah Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 217. Peringatkanlah keluarga dekatmu akan azab akibat kemusyrikan dan kemaksiatan. Kemudian peringatkanlah mereka yang hubungan keluarganya lebih jauh, dan begitu pula selanjutnya. Dan berlemah lembutlah kepada mereka yang telah menerima seruanmu untuk beriman. Jika mereka ternyata tetap tidak mematuhimu, maka bebaskanlah dirimu dari mereka dan dari perbuatan-perbuatan mereka seperti kemusyrikan dan kemunafikan. Lalu, serahkanlah segala urusanmu kepada Sang Maha Kuasa untuk menghancurkan mereka dengan izahnya musuh-musuhmu. Dia akan memberikan pertolongan kepadamu, juga kepada orang-orang yang ikhlas dalam perbuatan dengan rahmat-Nya. Selanjutnya, kandungan Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 217. Yang pertama, perintah untuk berdakwah dimulai dari keluarga dekat, seperti mengajak dalam kebaikan, mendidik anak tentang tata cara sholat, dan lainnya. Yang kedua, ajaran untuk tidak pilih kasih, baik itu keluarga maupun orang-orang terdekat kita. Tidak ada kebal hukum, terbebas dari kewajiban maupun adanya hak yang lebih. Yang ketiga, tegar dalam berdakwah seperti tetap teguh pada petunjuk Allah SWT. Yang keempat, bersikap rendah hati dan penuh perhatian kepada orang mukmin yang mengikuti seruannya, agar mereka tetap setia pada jalan kebaikan dan tidak menjauhi dakwahnya. Yang kelima, sebagai pengingat bahwa tidak semua juru dakwah tidak mau diikuti oleh semua orang. Yang keenam, peringatan kepada orang yang didakwahi, bahwa jika kita tidak mengikuti seruan dakwah tersebut, maka hal tersebut sudah terlepas dari kewajiban kita atau tanggung jawab sebagai pendakwah. Yang ketujuh, tugas seorang pendakwah adalah menyampaikan ajaran Islam. Sedangkan untuk orang yang didakwahi tersebut ingin menerima ataupun tidak, itu sudah menjadi tanggung jawab mereka. Yang kedelapan, perintah untuk bertawakal kepada Allah SWT untuk menguatkan hati dan tetap optimis. Yang selanjutnya, keras hati seseorang yang tidak mau mengikuti seruan bahkan menentang, namun Allah tetap tidak bisa ditentang. Yang ke-10, sebagai kabar gembira untuk pendakwah, karena segala usaha dan jerih payah mereka tidaklah akan dibiarkan oleh Allah SWT hilang secara percuma. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.